Nah, inilah Mohon maaf teman-teman ya. puncak daripada Cakrabuana. Mitosnya di wilayah yang sebesar ini bisa masuk ribuan orang. Apa lupa lagi? Rara Santang. Lara Santang. Nah itu. Nah ini Raden Somatulo itu yaitu Pangeran Cakrabuana, bisa juga dibilang Syekh Datul Iman, terus Mbah Kuwu Sangkan. Ya masih ini Pangeran ya itu masih ada ikatannya sama jadi istilahnya masih putra dari Prabu Siliwangi gitu. Menunggu berhenti dulu. Gimana nih? Sapengan nih? Gimana nih? Saya kelelahan ya. Karena sejauh ini di Gunung Cakrabuana nih. Gimana? Tunggu dulu ya sebentar. Gimana nih? Ada apa nih? Nanya di sini biar anak. Coba dia rata di sini. Aduh, coba ke sini. Kayak ada yang strike nih. Coba. Gimana nih? Di sini kita udah sampai di pintu gunung. Di sini ada 4 penjaga ya. Ada 4 penjaga. Terus di sini juga ada apa ya, semacam benteng. Atau gerbang Di sebelah ini di sini. Iya di sini. Oh. Kayaknya ini benteng. Ini berarti pintu dari pintu kerajaannya berarti. Iya. Masya Allah. Jadi kita sudah Sudah hampir masuk ini ke pintu kerajaan. Iya, sudah masuk. Terus tadi juga kita udah mau ke apa sih namanya? Oh, yang tadi ya? Situ Ya. Sangyang. Apa namanya? Sangyang Masigit. Nah, tadi udah sedikit lagi mau sampai tapi ada kejadian gitu. Katanya kita gak boleh ke sana, dan kayaknya juga beliau merasa terganggu oleh kita. Nah, Neng, pandangan Neng yang indigo ya. Itu yang tadi sama yang di sini sosok apa aja nih yang kelihatan tuh? Sosoknya sih ya prajurit di sini juga ya, yang tadi ke sana juga dari sini. Mungkin mereka berpikir kita akan mengganggu, merusak. Tapi kita cuma mau apa ya? Cuma mau nge-vlog gitu. Lihat-lihat keadaan gunung di sini. Penasaran gitu. Berziarah ya Nah, ke teman-teman, Cakrabuana. kita lanjut aja langsung bertanya ke Abah Ajat ya. Betul. Nah, Abah, ini Abah sebagai pakar Spiritual. Gimana Abah tentang pandangan yang gini tuh? Betul juga apa yang diucapkan Neng Dini, dan Neng Dini melihat dengan benar ya. Memang ini gerbang di sini untuk masuk ke sana, yaitu ya ini batu ini yang jadi patokannya. Oh, berarti sebagai pintu itu ya? Nah, ini sebagai pintu. Berarti kita tadi berhenti di sini pas gerbang ya, Bang? Ya udah pas gerbang gitu. Jadi di situ ada penjaga ya, yang tadi ke sana tuh ke Pasir Masigit ya, ke Sangyang Masigit. Emang betul adanya. Jadi yang dari sini juga ngelarang bahwa kita nge-upload di sana gitu. Oh, berarti ini masih menyatu sama yang tadi. Masih satu kerajaan, Masih satu gitu. Cuman yang Abah rasa dan Abah lihat ya dengan batin Abah, emang betul ya yang kebanyakan di sini itu ya istilahnya harimau gitu. Soalnya ada seluk-beluk dengan Prabu Siliwangi. Oh, Prabu Siliwangi. Ya nanti bisa diterangkan lagi kalau kita sudah sampai ke puncak gitu. Oh iya. Karena memang ini masih area Jawa Barat sih. Abah, yang saya pertanyakan ini kan kata Neng gitu kan yang kelihatannya gerbang ya. Nah, ini gerbang apa, Bah? Ya gerbang ya istilahnya kalau kita mau ke sana itu ya ada doa dulu di sini, ya kita baca salamnya di sini dulu gitu. Nanti kalau ini juga ya kalau istilahnya ada persiapan sih bisa mungkin di mediator, cuman takutnya ya kita mana udah siang lagi ini sekarang tuh. Takut kenapa-napa gitu, lebih baik ya kita langsung aja ke puncak gitu. Bah, untuk pintu gerbang yang dimaksud ini kita berarti pintu gerbang masuk ke suatu kerajaan gaib atau bagaimana itu ya, Bah? Ya kerajaan gaib bisa dihitung kerajaan gaib, cuman Abah nggak bisa menyebutkan apa nama kerajaannya yang di sini. Yang jelas ya emang di sini berbentuk kerajaan ya
yang dilihat sama Neng Gini nggak salah gitu. Oh, dan kerajaan ini ada di bawah kuasaan yang Prabu Siliwangi itu barangkali ya, Bah? Ini bukan dari ini putranya Prabu Siliwangi yang bernama yaitu Pangeran Cakrabuana itu, dan dia bukan punya nama Pangeran Cakrabuana juga, ada banyak juga namanya gitu. Oh, banyak julukan-julukan untuk Pangeran Cakrabuana, seorang pangeran anak daripada Prabu Siliwangi. Ya nanti kita akan terangkan nanti di atas ya, udah sampai di puncak. Kalau sekarang aja istilahnya kita udah terlalu lama di sini gitu. Kita berarti lanjut aja ke atas nanti. Iya. Kita lanjut aja di sana, kalau udah di puncak nah baru gitu. Oh iya. Nah, ini Keajaibannya kan di sana banyak juga gitu. Nanti Abah insya Allah terangkan lagi ya. Mungkin berarti kita sekarang hadoro dulu mungkin ya. Izin Ya, dulu. Karena ya kita insya kan Allah lah. karena kita mau memasuki ke kawasan kerajaan teman-teman. Jadi kita sudah di depan Pintu Langot Lima, gerbang. berarti nanya pintu kerajaan teh berarti gerbang Gerbang, kerajaannya di sini. gerbang. Tapi Neng gimana aman? Man. Maksudnya Aman. sesuatunya nggak maksudnya itu apa melototin kita apa gimana gitu, apa Enggak. biasanya Aman Yang penting aja. mungkin kita mesti sopan ya. Iya. Menjaga adab. Ya udah kita Berarti kita teman-teman lanjut aja. lanjut Iya. perjalanan. Nah, ini teman-teman informasi Abang, kalau di duluan, sini Abang. itu adalah pintu gerbang kerajaan daripada Pegunungan Cakrabuana. Nah, kita sekarang mau minta izin dulu nih melalui Abah Ini Ajat. apa, lihat nanti kalau udah dibuka, bilangin udah dibuka, lihat. Udah, Bah. Udah, alhamdulillah katanya udah dibuka juga sama Mohon izin ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita datang ke sini untuk berziarah di Pegunungan Cakrabuana. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan main teman-teman. Ini sudah di puncak dan sangat curam sekali. Ketinggiannya ini, wah pokoknya kalau misalkan dilihat dari pepohonan di sini udah ditutupi oleh lumut-lumut, kawasan vegetasi teman-teman. Dan di sini saya juga dengan warga lokal di sini yang pernah ke sini, Bang, sebelumnya, Bang. Pernah. Nah. Ini kira-kira perjalanan berapa lama lagi, Bang? Kira-kira. Ada sebentar lagi nyampe. Sebentar lagi. Aduh. Dan ini betul-betul curam, teman-teman. Tadi kita sudah melewati seutas tali yang dibuat oleh warga lokal di sini. Bismillah, lanjut lagi. Pos 3 Kantong namanya teman-teman. Tapi perjalanan kita masih menuju puncak. Iya. Beda dengan gunung yang lain ya, teman-teman. Kalau kita melewati pos itu masih menanjak. Tapi kalau ini sudah di puncak dan terus menyusuri puncak, teman-teman. Puncaknya itu katanya ada 12. Bukan 12 ya. Posnya ya. Bentar lagi sampai. Oh. Pos 5. Luar biasa. Kita sudah nyampe di pos 5. Lihat kondisi Abah Ajat dulu nih, teman-teman. Waduh, Abah Ajat. Ini Abah Ajat sudah banjir keringat. Perjalanan yang melelahkan ya, Bah. Aduh, bukan melelahkan lagi. Repot tadi kebayar sudah lah. Terbayar sudah. Sudah betul-betul puncak, teman-teman. Nah, ini ada keterangannya di sini ya. Pos 5 Lintang Amarta, Maun Cakrabuana 1700 meter di atas permukaan laut. Nah, ini baru kita bisa lihat sekeliling ini udah gak ada lagi tanjakan. Ini udah bener-bener di puncak Cakrabuana. Yang konon katanya adalah kerajaan Pangeran Cakrabuana. Coba tepar deh, Bah. Dari Abah Ajat. Gimana ini perasaannya? Abah Ajat tepar gitu. Ngos-ngosan. Capek. Tapi luar biasa nih. Jarang gitu ya kalau cewek gitu bisa naik ke puncak gunung. Baru kali ini. Tapi tadi lihat Neng Dini luar biasa. Jalan terus non-stop. Ada kulah-kulah. Wah, semangat. Mantap. Abah Ajat tepar. Nah teman-teman, kita bersama rekan-rekan ingin menanyakan ke Neng Dini ya, yang seorang indigo. Dan konon katanya di tempat ini mungkin ini ukurannya hanya 12 kali 12 ya, per segitiga. Tapi di sini katanya masuk beribu-ribu orang. Nah, coba Neng lihat pandangan Neng di sini seperti apa?
Ini indigo versi saya ya, yang saya lihat di sini itu ada kayak gedung 3 tingkat, seperti pusat pendidikan gitu atau entah itu pesantren gitu kayaknya ya. Terus ada macam bangunan-bangunan megah dan mewah di sini. Terus konon katanya loh tempat ini katanya meskipun 1.000 orang masuk di sini itu tetap masuk, padahal ini apa sih ini tanahnya itu cuma 6 sampai 7 meter di sini. Nah, kalau itu kan mitosnya Neng. Nah, kalau di tempat ini yang Neng injak nih, yang kelihatan Neng itu seperti apa? Seperti lapangan besar. Terus di sana di belakang saya kayaknya ada gedung. Ya, itu kayak pesantren sih yang saya lihat di sini. Berarti kalau menurut saya ini kalau pandangan saya ya, dari melihat dari obrolan Neng Dini, kayak mungkin ini tempat upacaranya, di sekelilingnya ada gedung-gedung, mungkin seperti itu Neng, atau gimana? Ya, mungkin di lapangan ini tempat upacara ya, upacara mungkin kerajaan dulu gitu kan. Iya, terus ada gedung-gedung mewah. Yang saya lihat ada gedung mewah, ada kayak pusat pendidikan seperti pesantren gitu. Nah, coba Neng sedikit berinteraksi dengan makhluk yang ada di sini. Kedatangan kita ke sini tuh mengganggu apa enggak sih? Mungkin kalau kita mengganggu, mungkin ya kita secepatnya pergi dari sini ya. Iya benar. Coba Neng. Kayaknya sih tidak merasa terganggu ya, soalnya kita Alhamdulillah. untuk kesini untuk secara baik-baik gitu kan, tidak ada niat Sopan. apa-apa gitu kan. Ya, seperti itu. Alhamdulillah. Jika memang benar kedatangan kami ke sini tuh ya disambut gitu ya. Alhamdulillah. Nah, ini yang saya sebuah menjadi tanda tanya juga. Padahal tempatnya itu kecil seperti ini teman-teman. Akan tetapi bisa masuk lebih dari 1.000 orang. Ini nggak masuk akal juga ya. Mungkin kita tanyakan ke pakar spiritualnya langsung, ngebahas Ya, mungkin ngebahas seperti itu. Mungkin Neng cukup dulu ya. Nanti Cukup kita dulu. tanya lagi. Betul. Iya. Nah, Mbah, tadi kan kita sudah menanyakan ke Neng Dini ya sebagai anak indigo. Nah, saya pengen lebih jelasnya lagi. Menurut Abah, tempat ini sebetulnya seperti apa nih, Bah? Maksudnya seperti Ya kan tadi kata Neng Dini itu di sini tuh kayak ada bangunan-bangunan mewah, kayak pelataran. Ya, masalah ini kan tempat ini kecil, tapi kata Neng Dini ini sangat luas. Nah, saya pengen tahu pandangan Abah tempat ini seperti apa nih? Ya, tapi menurut pandangan Abah juga emang agak benar juga, bisa disebut benar juga ya. Soalnya Abah waktu masih muda pernah ada 3 desa yang kesini semua masuk, masih ya ini kan tempatnya cuma segini gini gitu. Masuk banyak yang ya istilahnya nggak ada yang di luar, tapi di sini semua gitu. Ya itu mah mungkin ada, ya mungkin kalau nggak salah lah namanya 3 kampung ya ada 100 lebih mungkin. Tapi masuk Bah di sini. Masuk, masih kurang aja Waktu itu masih. ada acara atau apa kesini Bang? Enggak, waktu dulu kan ya sama seperti ya sekarang. Kalau dulu mah waktu masih ya masih bapak masih anak-anak lah. Kalau pas lagi hujan lagi kemarau kayak gini ya kebanyakan aja berdoa lah di sini gitu. Jadi bukan minta hujan, bukan. Kepercayaan mereka mungkin ya dulunya, zaman dulunya. Jadi pokoknya ya biasa rutin setahun sekali ya, misalnya penasaran kalau nggak ke sini gitu. Abah, tadi kata Neng Dini lewat penerawangannya sebagai anak indigo ya. Lokasi ini adalah lapang dari sebuah pesantren dan banyak bangunan-bangunan megah. Apakah ada kaitannya lapangan gaib tersebut dengan daerah sini yang terlihat secara lahir oleh mata kita kecil tapi bisa masuk bahkan nyampe ratusan bahkan ribuan orang gitu?
Ya mungkin gini ya, menurut Abah mah, ya itu udah Abah katakan tadi kan, itu nyata gitu. Tapi ya kelihatannya kan segini, tapi itu real, itu bukan apa namanya, bukan istilahnya kita ngadang-ngadang, itu kebuktian. Coba aja nanti kalau pulang dari sini, kalau nggak percaya ya ceklah sama ya orang-orang yang sudah tua, meskipun ratusan orang juga ke sini tuh masuk gitu, ke puncak ini. Ini kalau ukuran fisiknya berapa meter ke berapa meter sih, Ya Bah? paling ini ada 7 meter lah, 7 meter persegi mungkin, persegi Persegi 3 ya? segitiga gitu. Segitiga. Heeh. Tapi ribuan orang masuk ya. Ya masuk Mas, cuman ya itu yang Abah tahu mah, Abah pernah ngalamin gitu. Ya mungkin ini juga ada ya istilahnya bisa dihitung apa barokahnya dari Pangeran Cakrabuana, ya orang dia kan wali gitu. Saya jadi keinget, Bah. Itu kan tadi waktu di bawah, waktu Neng Dini melihat katanya ada gerbang kerajaan. Terus Mhm. yang kedua, kok ini bisa dinamakan Cakrabuana itu, barangkali Abah tahu asal muasalnya gimana, Bah? Mhm. Nih, waktu Neng Dini di bawah itu emang ada penjaga ya 4 orang katanya. Ini emang Abah lihat dengan mata batin Abah emang betul ada 4 dan juga ada benteng ya ke sini, yang ke sini semua ya pakai benteng ya emang benar gitu. Terus lagi apa itu apa namanya Cakrabuana ya. Mhm. Masih ada ini sama Prabu Siliwangi ada ikatannya, soalnya Prabu Siliwangi itu dia menikah sama Subang Larang, Mhm. dan dari perkawinan Prabu Siliwangi sama Subang Larang itu dia punya anak Syekh Romatullah yang ada di Garut. Syekh Somatullah, terus Raden Kian Santang. itu apa namanya satu lagi yang perempuan tuh Abah lupa lagi. Rara Santang. Lara Santang. Nah itu. Nah ini ya, Raden Somatullah itu yaitu Pangeran Cakrabuana, bisa juga dibilang Syekh Datul Iman, terus Mbah Kuwu Sangkan. Ya masih ini Pangeran yaitu masih ada ikatannya sama jadi istilahnya masih putra dari Prabu Siliwangi gitu. Oh, berarti ini masih kawasan dari Prabu Siliwangi berarti. Nah malah konon cerita nih kata orang-orang tua dulu ya, ini tuh dulu nggak punya nama dia itu gunung ini. Ya namanya itu Gunung Carenang, katanya gunung itu ngikut sama sama Pangeran Cakrabuana ke Cirebon. Nah udah gitu dari gunungnya kan nggak punya nama dia itu. Dia dikasih nama lah, udah kamu saya kasih nama Cakrabuana ya gitu. Sejarah nama dari pegunungan Cakrabuana Nah itu itu. sejarahnya Mas, jadi ya istilahnya kita mesti tahu juga gitu. Terus yang maaf, yang kedua tadi kan yang dibilang ini kayak pusat pendidikan. Apakah ada hubungannya waktu yang lihat di bawah gerbang kerajaan sama yang tempat ini, Bah? Ya itu masih satu apa bisa dihitung satu kawasannya Mas, sama yang ini terus sama yang apa yang di bawah tuh yang Sangyang Masigit itu masih satu kawasan. Ya otomatis mungkin yang di sana juga ya kalau kita bisa tembus ke sana, bisa tembus ke mana tuh? Sangyang Masigit. Kalau kita tadi diizinin masuk ke sana, ya mungkin kita bisa tahu gitu lebih jelas gitu. Cuman tadi ya kita nggak bisa gitu. Tidak diperbolehkan ya. Nah gitu tadi kita kan ya ada kejadian kayak gitu. Iya betul. Tapi ya mudah-mudahan nanti ya kalau kita apa ada apa namanya gitu kesempatan lagi, ya mudah-mudahan aja bisa nanti dimediasi sama Abah gitu. Berarti Pasir Masigit sama ini masih dalam satu kerajaan mungkin ya, Bah? Masih satu kerajaan Sangyang Masigit Mas, bukan Pasir Masigit gitu. Iya. Makanya ke Sangyang Masigit itu jadi gini Mas, meskipun udah berapa kali ke sana gitu ya, kadang tempat itu nggak bisa diketemukan. Berarti hanya orang-orang khusus berarti ya? Iya, dan Abah juga kalau percaya nih 3 kali ke sana nggak pernah ketemu tuh. Cuman yang tadi kerasukan tuh, ya itu dia yang antar Abah. Padahal tadi tinggal sedikit lagi mungkin. Ya orang dia kan udah tahu Mas, sekitaran 100 meteran lagi ya, Pak ya? Ya mungkin ada Mas, Mungkin ya. itu kan tinggal nanya aja dikit udah nyampe Mas. Itu cuman ada apa solokan air aja tadi itu. Terakhir Bah,
pesan dan pesannya mungkin bagi ada orang yang pengen muncak ke sini, Bah, adab-adabnya mesti seperti apa gitu? Heeh. Nah, gini, kalau mau ke sini ya contoh ya kita itu dari bawah ya istilahnya harus ya istilahnya bukan apa, bukan pikirannya bukan punya pikiran jelek, Mhm, apalagi kita ngerusak lingkungan di sini. mhm. Terus lagi yang kedua ya jangan coba-coba ya istilah buang sampah. Terus yang utama itu harus dijaga kesopanan gitu di sini mah, Adab ya. adabnya gitu. Mhm, Ya itu aja yang jadi misteri itu yang desain yang masih gitu itu. mhm. Ya mungkin ya ini mah maaf ya, mungkin di antara kita juga ya mungkin ada, cuman tadi dalam hati kan Abah juga nggak tahu ada yang istilahnya merasa kita dalam hatinya itu, "Ah capek lelah," itu bisa jadi Oh, Mas kayak berpengaruh gitu ya? juga, heeh. Berarti Hmm. mesti siap segalanya fisik apapun batin gitu ya? Iya, segalanya harus Mhm. kita persiapkan kalau ya istilahnya kita mau main ke sana ya gitu. Ya istilahnya bukan main lah istilahnya kita pengen tahu situs yang di sana gitu. Oke, mungkin cukup, Bah, terima kasih atas penjelasannya. Teramai gitu ya, iya mah. Nah, inilah teman-teman puncak daripada Cakrabuana. Mitosnya di wilayah yang sebesar ini bisa masuk ribuan orang. Ya, padahal ini ukurannya sangat kecil sekali. Tadi Abah Ajat sudah mengukur dari sebelah sana, itu panjangnya 6 meter, teman-teman. Nah, kita ganti ke arah ya. Nah, ini 6 meter. Dan yang sebelah sini juga ada sekitar 5 meter, teman-teman. Dan ini juga merupakan pertigaan dari 3 kota besar. Ini kalau ke arah sana kota apa, Bah? Asik, Ke Ciamis, Ciamis. Asik. Kalau Garut? Kalau Garut yang ke sebelah sini, Garut ke sebelah sana dan Majalengka sebelah sana ya? Majalengka Kuningan. Majalengka Kuningan. Ini saya mau shoot dari jauh supaya bisa masuk semuanya, teman-teman. Hanya sebesar ini. Luar biasa ya. Bah, saya penasaran, eee, barangkali Abah bisa nggak komunikasi sama makhluk penghuni yang ada di sini tuh, Bah? Kalau masalah komunikasi dengan yang ada penghuni di sini, mohon maaf aja, abang nggak sanggup ya. Soalnya ya istilahnya ini tempatnya sakral sekali dan istilahnya itu namanya berarti ada istilah dalam hati ya istilah menantang gitu. Oh, iya iya. Jadi abang Mhm, jujur aja, abang nggak sanggup. mhm. Kalau abang maksakan juga, ya mungkin ada ya istilahnya apa sih bukan ini takut nggak ada apa-apa gitu Iya sama iya iya. kita gitu. Tapi kan nanti mungkin di bawah aja ya, Bah? Ya mungkin nanti di bawah mudah-mudahan Iya, iya, aja iya. bisa tembus yang di bawah gitu. Iya iya, Siap, siap. Terima kasih. Nah, kita akan menuju lokasi Abah Ajat untuk memediasi ya. Untuk memasukkan penghuni yang ada di Gunung Cakrabuana ini di daerah yang bisa apa ya, bisa digunakan lah gitu ya. Cuman ternyata aksesnya cukup sulit, teman-teman. Sangat basah sekali dan harus hati-hati. Ini licin banget. Abahnya langsung ke sana lari dan mediatornya juga sudah jauh di depan. Yuk kita ikutin saja karena takut. Bismillahirrahmanirrahim. Takut ketinggalan. Allahu Akbar. Ikuti terus perjalanan saya.